Selamat siang 10 AK, perkenalkan nama saya Miss Oktaviana Siotang di SMK Karmel. Miss Okta mengampu mata pelajaran Spreadsheet. Pada siang hari ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu Spreadsheet. Yang pertama, kita masuk ke definisi program pengolah angka atau Spreadsheet. Program pengolah angka atau Spreadsheet adalah tabel data berbentuk kotak dengan baris dan kolom yang berisikan perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan untuk menganalisis data berupa statistik, perhitungan akuntansi, dan pembuatan time schedule atau grafik. Lalu yang kedua, jenis program pengolah angka atau Spreadsheet. Salah satu program pengolah angka atau Spreadsheet yang populer digunakan di perusahaan adalah Microsoft Excel. Selain Microsoft Excel, ada beberapa jenis program pengolah angka yang dapat digunakan, antara lain 1. Lotus 123, 3. Casprint, yang ketiga Star Office Calc, yang keempat Open Office Calc, yang kelima Abacus, yang keenam G-Numeric, yang ketujuh WingZ, dan yang kedelapan XXL. Lalu yang ketiga, fungsi program pengolah angka atau Spreadsheet. Program pengolah angka atau Spreadsheet banyak digunakan karena memudahkan pekerjaan. Berikut ini beberapa fungsi dari program pengolah angka atau Spreadsheet. Yang pertama, membuat tabel data. Yang kedua, membuat lembar kerja. Yang ketiga, mengelola angka untuk penghitungan sebuah data dan grafik. Yang keempat, mengolah data dengan menggunakan rumus, grafik, dan data. Yang kelima, membantu pekerjaan di bidang statistik. Dan yang keenam, membantu pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan. Setelah kita mengetahui definisi dari program pengolah angka, jenis dari program pengolah angka, dan fungsi dari program pengolah angka atau Spreadsheet, sekarang kita masuk ke menerapkan paket program pengolah angka atau Spreadsheet. Yang pertama, memulai program pengolah angka atau Spreadsheet. Langkah-langkah untuk memulai program pengolah angka atau Spreadsheet dengan Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan program pengolah angka atau Spreadsheet Microsoft Excel 2013 sudah terinstall. Yang kedua, jika belum terinstall, lakukan penginstalan program pengolah angka atau Spreadsheet Microsoft Excel 2013. Lalu yang ketiga, klik ganda shortcut Microsoft Excel 2013 di desktop. Microsoft Excel memiliki beberapa versi. Namun di buku menggunakan Microsoft Excel 2013, tapi kali ini kita akan mempelajarinya dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. Karena rumus yang digunakan sama saja. Selanjutnya, setelah kita melakukan 3 langkah tadi, akan tampil jendela aplikasi pengolah angka atau Spreadsheet Microsoft Office Excel 2010 seperti berikut ini. Oke, yang pertama Office button. Office button itu yang ini. Jadi, Office button itu tombol yang berisi perintah. Perintah new, open, save, save as, print, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu yang ini. Ya. Ini Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar yang berisi tombol-tombol perintah cepat dan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti yang tadi. Nah, nanti akan Miss jelaskan bagaimana caranya untuk menambahkan atau mengurangi tombol perintah cepat yang ada di sini. Yang ada di Quick Access Toolbar ini.
Lalu yang ketiga, di sini ada insert function, yaitu berfungsi untuk menyisipkan fungsi-fungsi tertentu ke dalam sel. Nah, di sini ada fungsinya: sum, average, if, hyperlink, count, max, sin. Dan masih ada banyak lagi. Lalu yang keempat, formula bar. Formula bar itu yang ini. Nah, formula bar berfungsi untuk tempat menuliskan formula. Contoh. Lalu yang kelima ada tab ribbon. Tab ribbon itu yang ini. Yang satu deret ini. Tab ribbon, toolbar yang berisi beberapa grup dan terdiri atas beberapa perintah. Seperti home, insert, pack layout, formula, data, review, view, help, dan sebagainya. Lalu yang keenam ada title bar. Title bar adalah nama file yang sedang aktif. Nah, contohnya ini. Book 1 strip Excel. Ini adalah nama file yang sedang aktif. Nama file yang sedang aktif itu maksudnya yang sedang kita buka. File yang sedang kita buka. Lalu yang ketujuh ada group. Group yang ini berisi berbagai perintah yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Oke, sekarang kita yang kedua, membuat file baru. Langkah-langkah untuk membuat file baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik file, lalu kita pilih new. Lalu kita pilih blank workbook. Setelah kita klik, akan muncul tampil workbook yang siap digunakan seperti ini. Lalu yang ketiga, menyimpan file. Setelah selesai mengentry data, langkah untuk menyimpan file adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian klik file. Klik file, lalu pilih save as. Lalu kita klik browse. Nah, di sini kita bisa memilih lokasi tempat penyimpanan kita. Mau di mana juga bisa. Tapi kali ini kita pilihnya di My Document ya. Kita klik dokumen. Lalu kita klik, kita kasih nama. Misalnya latihan lat strip halaman spasi 67. Lalu kemudian kita klik save. Yang keempat, membuka file. File yang telah tersimpan dapat dibuka kembali dengan cara yang pertama kita klik file, kemudian pilih open, klik komputer. Lalu tentukan lokasi tempat data yang ingin dibuka. Tadi kan kita simpannya di dokumen ya. Jadi kita buka ya. Setelah terbuka, My Dokumen. Lalu pilih nama file, kita cari lat strip hal 67. Nah, ini ya. Atau bisa juga kita klikkan langsung di sini di file name-nya. Lalu kita klik open. Nah,
Ini sudah terbuka. Sama ya nama filenya. Latihan strip halaman 67. Lalu yang kelima adalah menambah tombol pada quick access toolbar. Oke, ada saatnya kita membutuhkan tombol untuk mempercepat akses menuju perintah tertentu. Untuk menambahkan tombol tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik kanan pada tanda panah di bagian atas workbook. Pilih Customize Quick Access Toolbar. Ini kita klik kanan. Lalu kita pilih More Commands. Oke. Setelah itu, ini akan terbuka seperti ini. Kemudian, kita pilih tool yang ingin kita tambahkan. Bebas ya, di sini ada banyak pilihan, bebas. Tapi kali ini, kita akan menambahkan Calculate Now. Setelah itu kita klik, kita pilih Add. Oke, setelah kita pilih Add, di sini muncul Calculate Now. Oke, setelah kita klik Add, Calculate Now ini akan muncul di For All Document. Oke, setelah muncul, kita klik OK. Nah, dia muncul di sini. Ya. Oke, lalu langkah yang terakhir, yang keenam, menutup lembar kerja. Untuk menutup lembar kerja yang masih aktif, langkah-langkahnya, yang pertama, klik tanda close atau X yang terdapat di sudut kanan atas lembar kerja. Ini kita klik. Oke. Apabila muncul seperti ini, kita harus memilih salah satu dari ini ya. Kalau kita ingin menyimpan, kita klik save. Tapi kalau kita tidak ingin simpan, kita klik don't save. Kalau kita ingin membatalkan, kita klik cancel.